Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih teman-teman atas pemaklumannya dan saya mohon maaf lagi-lagi harus terkendala karena itu juga menjadi pilihan. Sudah dua kali off online, apakah saya harus offline tapi keputusan genting ya artinya tadi orang tua saya atau ayah saya sedang diobservasi apakah akan ditindaklanjuti oleh eh, apa namanya operasi dan sebagainya dan itu momen menegangkan ya. Jadi menurut saya Semangat Pak, penting semangat. ya penting Bapak-bapak. hadirnya kita ke ke Semoga yang terbaik Pak. momen-momen itu ya. Jadi teman-teman juga harapan saya juga apa namanya ya makanya saya kadang kalau untuk mengajar kesempatan kita alhamdulillah moga-moga masih ada. Tapi momen bersama ya kita nggak pernah tahu ya masa depan hidup mati we never know. Tapi makanya kita harus berupaya apa namanya sekuat tenaga bisa apa namanya ya momen-momen itu kita upayakan. Artinya teman-teman juga saya harapkan apakah semua bisa kadang menemani gitu ya. Bisa jadi nggak kalau luar pulau, luar negeri kerjanya misalnya tidak semua bisa. Tapi selama mungkin kita bisa apalagi untuk keluarga, untuk orang tua atau keluarga kalian itu saya kira saya pernah ngobrol sama apa namanya nilai-nilai Asian ya. Jadi nilai Asian values tentang nilai-nilai orang Asia di keluarga itu sebenarnya justru nilai keunggulan ya. Ada beberapa negara ASEAN juga sama sebenarnya di Indonesia, di Vietnam itu yang membuat mereka itu cukup tangguh gitu ya ketika di masa kritis atau di masa ini karena mereka punya apa namanya kalian juga akan melihat maka jangan sesekali merasa sendiri ataupun menghadapi sendiri ya kalian bahkan kalaupun keluar negeri kalian akan nemukan setahu saya tuh misalnya orang Indonesia di Mesir itu puluhan ribu ya. Dan mereka ada yang bertahun-tahun di sana tapi survive juga jadi apa namanya itu apa namanya Asian value ya Asian value-nya di antara yang bagus itu menurut saya ya karena unsur keluarga tadi ya itu ini makanya tapi ya kadang ada bukan kemudian semua harus dikorbankan untuk keluarga apalagi mengambil hak orang lain tapi intinya semangat ya saya lihat apa namanya itu sumber inspirasi berharga lah teman-teman nanti juga sama niat lulus di semester akhir ya. Nah, itu pasti keluarga akan sangat-sangat bangga gitu ya. Baik, kita agak ini nggak apa, tapi kita akan langsung ya. Kita akan ada materi, ada dua PPT sebenarnya cukup padat untuk yang pertemuan ketiga ini. Tapi semoga kita bisa sampaikan secara ringkas. Dan ini sebenarnya poin yang paling penting juga dalam hal kita itu sebenarnya juga mempelajari sebagai sains ya. Jadi ini juga menegaskan tentang kan ada dikotomi kalau teman-teman, oh itu orang sains, ini orang sosial. Sebenarnya apakah sosial itu bukan sains? Pada dasarnya itu sains juga, gitu ya. Nanti kita lihat apa namanya penjelasannya. Jadi jangan dikira belajar ekonomi bukan belajar sains, Pak. Sains itu adalah matematika, biologi, kimia, fisika, itu sains. Kalau ekonomi bukan sains. Nah, ini sebenarnya pendapat ini tidak terlalu benar. Kenapa? Karena ada yang namanya sains tapi dalam ilmu sosial, tapi itu sains. Kenapa sains? Karena diskusi yang digunakan dalam membahas ekonomi itu tidak serta-merta dibuat sembarangan ya. Sehingga apa namanya ada pengamatan-pengamatan meskipun pengamatannya tidak seperti yang dilakukan teman-teman biologi, fisika, kimia, kedokteran dan sebagainya.
Nah, saya langsung ke PPT yang pertama ya, titik satu, apa namanya, ya ini titik satu kalau nggak salah ya. Ya, oke. Nah, oke kita akan bahas sebagai, nah ini menarik saya juga, eh, saya harap teman-teman juga sama, meskipun hanya dapat satu mata kuliah terkait pengantar ilmu ekonomi ya. Boleh nggak Pak kita bercita-cita sebagai ekonom? Ya, ekonomis itu ekonom. Jadi seorang ahli ekonomi. Jawabannya bisa. Ya, pada dasarnya menguasai lebih dari rumpun ilmu itu boleh dan tidak dilarang. Ya, dan jangan Pak saya orang ekonomi boleh nggak belajar arsitek? Boleh. Pak saya awalnya itu orang teknik tapi belajar ekonomi boleh nggak? Boleh. Jadi lintas lintas ilmuwan itu sering kita temui. Ya, jadi teman-teman itu harus yang penting jangan berhenti belajar. Jadi misalnya Menteri Keuangan kita itu ternyata orang teknik backgroundnya ya. Pak Purbaya Menteri Keuangan yang baru. Kemudian saya juga kenal ada salah satu analis Bank Indonesia itu ternyata juga bukan orang ilmu sosial deh, orang teknik. Ya, nah dan lain sebagainya. Jadi ada cross gitu ya. Jadi apakah kemudian orang apa namanya ekonomi nggak bisa menguasai teknologi? Jawabannya ada. Jadi eh bisa saling cross gitu ya. Cross tuh menyilang gitu ya. Dan sebenarnya maka kadang kita juga temukan beberapa pimpinan bankir itu lulusan misalnya dia bukan lulusan ekonomi tapi lulusan statistik misalnya ya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka menguasai statistika kaitannya ilmu sosial gitu ya. Dan itu ketika uji apa namanya saringan masuk, mereka bisa unggul. Tapi apakah teman-teman nggak bisa? Jawabannya bisa. Ya, asal terus belajar di ini kan lagi. Nah, jadi setiap studi itu punya istilah-istilah. Kalau matematika itu ada integral, ada bilangan ganjil, bilangan genap gitu ya. Ada deret angka sebenarnya kalau di tes potensi akademik ya. Kalau psikologi ada ego, ada kognitif, ada sekarang istilah yang populer tuh bipolar ya. Tapi di ekonomi juga ada gitu ya. Jadi ini maka banyak sekali saya kira literasi kita menjadi sangat berkembang terutama mulai podcast-podcast itu ya. Jadi kadang ada teman yang tahu ekonomi meskipun dia nggak belajar ekonomi tapi bisa lewat podcastnya yang bahas tentang ekonom gitu ya. Jadi apa namanya silahkan apa namanya pelajari kesemuanya yang bermanfaatnya. Untuk kali ini kita akan bahas misalnya dalam hal ekonomi, maka kalian akan dimintai pendapat misalnya kalau di lingkungan kerja ataupun di bisnis kalian ya. Terutama tentang masalah penawaran dan permintaan, supply and demand ini bahasa sangat mendasar dalam ekonomi. Kemudian Halo, ada biaya oportunitas, kemudian ada consumer surplus, ya, ada kemudian biaya komparatif, ya, keunggulan komparatif dan juga kerugian beban baku pajak. Nanti Bang, ada pinjam tuh besok. diskusinya, ya. Bentar, ini ada yang lagi join, perlu saya mute dulu. Ya, oke, next. eh Kemudian, nah, jadi ilmu ekonomi itu melatih kalian. Jadi ini salah satu kenapa sih kita belajar ekonomi. Dan hampir ya kalau ada satu channel TV khusus ekonomi ya CNBC, kemudian CNBC itu salah salah satunya ya. Kemudian saya kira ada lagi, lupa saya. Tapi hampir semua kadang kantor berita juga punya saluran program khusus ekonomi gitu ya. Atau cuan ada apa gitu ya, semuanya punya. Nah, ilmu ekonomi akan melatih kalian terkait berpikir tentang alternatif, ya. Opsi-opsi, alternatif itu keputusan-keputusan. Nah, jadi keputusan ambil atau tidak, tinggalkan atau datangi, pilihan pekerjaan ya. Itu kalian bisa pakai pendekatan ekonomi gitu untuk memutuskan apakah misalnya ada tawaran bekerja di Jakarta dengan tawaran bekerja di Solo.
dengan berbagai karakteristik yang berbeda di dalamnya. Misalnya ya, di Jakarta gaji tinggi, biaya tinggi. Solo gaji rendah, biaya murah. Nah, bagaimana kita memilih? Itu kita bisa menggunakan pendekatan ilmu ekonomi yang kita punyai. Kemudian mengevaluasi biaya individu dan sosial, pilihan individu dan pilihan sosial ya. Jadi bukan hanya biaya yang apa namanya yang berdampak pada individu teman-teman, tapi juga sosial tuh artinya lingkup yang lebih luas. Mungkin satu keluarga, satu kelurahan, satu daerah, satu negara, ya, dan itu menjadi penting evaluasi biaya, ya. Evaluasi biaya, kemudian menguji dan memahami bagaimana satu certain isu, satu certain events itu dengan isu itu related, saling berkaitan. Contoh misalnya kemarin nanti disinggung sih terutama di permintaan. Atau misalnya ke kasusnya kita mau masuk musim penghujan misalnya. Kira-kira produk apa yang akan sangat laris di musim penghujan? Ini kan events ya. Isunya apa? Biasanya penjualan payung naik, penjualan mantol gitu ya. Lebih luas lagi kalau ini ngomong di Indonesia. Kalau teman-teman punya pengetahuan basic apa terkait keadaan luar negeri, beberapa luar negeri itu punya 4 musim. Bukan seperti Indonesia yang ada cuma 2 musim, penghujan dan kemarau. Tapi salah satu keunggulan di Indonesia itu mereka, salah satunya ya, saya banyak baca dan juga dengar podcast gitu. Salah satu keunggulan kita itu kita punya musim panen yang lebih sering dibandingkan teman-teman yang ada di 4 musim gitu ya. Oh ya, kemarin ada satu podcast yang bagus sih saya, apa namanya? Saya kayaknya share juga ya. Eh, saya share di Oh ya, ya saya share di grup apa ya namanya, kalau nggak salah ya, terkait spesialisasi negara spesialis tertentu ya. Kalau nggak salah perbedaan negara maju sama negara yang masih saat mungkin masih berkembang. Negara maju itu dibuat 4 musim di mana mereka tuh musim tanamnya itu tidak bisa sewaktu-waktu seperti negara 2 musim. Otomatis apa? Ada di musim-musim mereka nggak bisa tanam sama sekali. Contoh di musim dingin yang musim salju itu, apakah kalian bisa menanam sesuatu ketika musim salju? Jawabannya tidak. Nah, terus dari mana sumber makanan? Nah, pasti dari gudang simpanan atau dari impor gitu ya. Nah, macam-macam. Dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi seasonal. Teman-teman kalau di sini kayaknya ada, saya kemarin itu ada yang jawab, apa namanya, mahasiswa yang jawab eh, Adaro gitu. Wah, ini kadang-kadang literasinya sudah sampai ke pasar saham ya. Bahkan beberapa market itu mereka seasonal. Seasonal itu adalah bermusim. Jadi contoh harga batu bara itu biasanya naik ketika musim pendingin, musim dingin ya. Karena apa? Salah satu sumber daya untuk apa namanya menghangatkan ruangan-ruangan atau di beberapa negara yang dilanda musim dingin ekstrim gitu ya. Itu kadang menghangatkan ruangan nggak cukup hanya dengan listrik biasa. Mungkin butuh yang namanya batu bara untuk memanaskan apa namanya suhu ruangan. Itu contoh, maka saham batu bara biasanya naik di musim pendingin ya. Tapi kalian jangan beli ketika apa namanya harga naik. Ya itu makanya mungkin kalau mau ngambil profit jualan ya pas musim musim itu gitu karena harga naik. Kapan pas beli? Pas. Dan itu macam-macam lah ya. Moga-moga temen nanti sebenarnya ada sesi Pak, ada sesi saham ada, tapi mungkin porsinya kecil. Sepertinya kita juga ada mata kuliah khusus ya. Mungkin Pak Subi juga akan ini, tapi nanti saya akan coba ilustrasikan lah. Tapi itu masuknya nanti di sistem keuangan, habis UTS ya jatuhnya. Oke. Dan itu menurut saya bagus. Teman-teman mulai paham dikit-dikit ya, dan tidak berjudi dalam saham tapi belajar, itu menurut saya sangat ini. Itu akan memanfaatkan ilmu ekonomi praktis juga meskipun belum berkeluarga ya. Tapi apa namanya memahami kemudian mengikuti perkembangan ekonomi gitu ya. Jadi jalan berpikirnya itu tetap melibatkan secara analitis dan objektif.
dan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi jangan dikira meskipun ini tidak dilakukan di laboratorium, ini kemudian dianggap tidak analitis, tidak objektif, tidak saintifik, jangan. Jadi pengamatan sosial itu juga bisa secara sistematis ya, analitis, secara objektif dan juga secara saintifik gitu ya. Nah, jadi maka di ilmu ekonomi kita juga membahas tentang ada beberapa model, ada bar chart, ada hal-hal graph, graph atau gambar-gambar yang lainnya untuk mengilustrasikan ya. Dan itu menjadi pijakan data. Sehingga apa? Hal itu dilakukan kemudian ada pengembangan teori, ada pengumpulan, ada analisis data dan mengevaluasi teori yang ada. Dan ini ya kita harus tahu. Jadi ekonomi itu dinamis ya. Mungkin yang dulunya teorinya itu berjalan, tapi sekarang tidak bisa berjalan lagi gitu ya. Jadi itu teori yang berkembang. Ya. Contoh misalnya teori terkait apakah sesuatu yang viral itu mendorong orang beli. Nah, itu sesuatu yang di teori baru gitu ya. Viral, kemudian ada pembelian impulsif, pembelian yang mendadak dan dalam jumlah banyak ya. Dan itu mulai banyak dikaji karena sepertinya cenderung semakin generasi dengan keterbukaan informasi ini, orang semakin lebih emosional gitu ya. Jadi kadang-kadang beli bukan rasional basisnya, tapi mungkin emosional sehingga kemudian ada kegiatan apa namanya peristiwa atau perilaku impulsif tadi. Impulsif tuh pembelian atau jual beli yang tidak terkendali gitu ya, atau dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, maka ada asumsi-asumsi. Nah, jadi the role asumsi. Jadi dalam diskusi ekonomi ada asumsi-asumsi yang dipakai. Dan ini dalam hal membuat orang ini bisa mudah memahami. Asumsi itu adalah landasan. Ibarat kalau seandainya yang lain dianggap tidak ada dan basis pengambilan keputusan adalah data ini, maka apa yang akan dipilih? Nah, itu seperti gambaran asumsi. Nah, jadi ini juga ada artnya. Nah, jadi ilmu sosial mungkin lebih banyak artsnya dibandingkan dengan ilmu yang berbasis laboratorium ya. Kadang-kadang mereka sulit menemukan seni dalam melakukan penelitian atau pendekatan ya, karena hampir terulang terus dan mungkin lebih banyak atau lebih mudah seni berpikirnya itu dalam ilmu sosial, tapi ada asumsi yang dipakai. Dan ada banyak asumsi yang berbeda dalam menjawab pertanyaan yang berbeda. Ya, jadi contoh misalnya, ketika diskusi kemarin, misalnya, apakah sebenarnya ekonomi Indonesia baik-baik saja? eh Kemudian, apakah benar kita mengalami pertumbuhan 5%? Itu menjadi sebuah asumsi yang berbeda. Bahkan asumsi siapa sih orang miskin itu berbeda-beda. Ya, jadi contoh misal kalau atau asumsi ya misalnya orang miskin adalah orang yang penghasilannya kurang dari 10.000 misalnya. Jadi kalau sehari dia itu kurang dari 10.000 dianggap miskin. Padahal 10.000 untuk hidup di Jakarta itu hanya bisa untuk makan sekali misalnya. Atau sekalipun bisa jadi gak cukup. Ini kan asumsi yang berbeda ini. Ya, asumsi tentang pengertian kemiskinan atau yang digolongkan miskin. Nah, ini kadang-kadang asumsi yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Apakah sebenarnya Indonesia ini banyak yang miskin atau enggak? Nah, kadang-kadang di situ ada art, ada seni, dan ada juga asumsi yang berbeda-beda. Ya. Kemudian maka ada pemodelan ya untuk menyederhanakan itu ada permodelan untuk memudahkan kita memahami dunia ekonomi yang berjalan. Dan salah satu contoh ya ini yang beberapa saya kira yang circular flow diagram ini ada kalau teman-teman belajar di apa namanya fokus di apa namanya rumpun ilmu sosial ya. Saya pernah baca ada.
circular flow diagram ini yang menjelaskan tentang asal-usul bagaimana ekonomi mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Kemudian juga ada terkait dengan batasan produksi. Ya, jadi ini juga menjadi sebuah gambaran seandainya ketika kita memiliki batasan produksi, pilihan alternatif apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Baik, ini apa namanya? Alhamdulillah ada banyak ini ada 90 berarti ada hampir semua bisa ikut alhamdulillah. Nah, kemudian ada circular di flow diagram ini. Ini menunjukkan atau menyederhanakan gambaran ekonomi mengalir antara masyarakat dan rumah tangga. eh ini menarik menurut saya. Teman-teman kalau mau pengen bisa mengelola baik rumah tangganya, ini bisa menjadi patokan. Ya, contoh adalah ini pasar untuk faktor produksi. Antara lain adalah rumah tangga menjual dan perusahaan membeli. Nah, di sini sebenarnya juga seperti pasar tenaga kerja, ya. Jadi kalian teman-teman lihat kemarin apa namanya ketika job fair ya membludak, kemudian bagaimana sih kita Pak biar segera mendapatkan pekerjaan ketika lulus? Maka ada yang namanya pasar faktor produksi, salah satunya pasar tenaga kerja karena tenaga kerja atau buruh itu kan salah satu unsur faktor produksi ya. Makanya kadang-kadang saya sering teman-teman itu coba evaluasi diri gitu ya. Pak, saya kok nggak dapat dapat pekerjaan ya? Pertanyaannya, kalau saya balik, kalau seandainya kamu diterima, kira-kira perusahaan apa ya yang mau menerimamu? Nah, ini ada pertanyaan nih. Contoh, misal pekerjaannya adalah terkait marketing, menjual. Sedangkan teman-teman orangnya pendiam, tidak mau ngomong sama sekali. Ya. Pertanyaannya, apakah perusahaan marketing ini mau mempekerjakan kalian, yang di mana kalian itu tidak pandai berbicara atau irit bicara atau ya kesulitan dalam berbicara memasarkan produk. Nah, tentunya kalian tidak akan dipilih oleh perusahaan tersebut gitu ya. Itu macam-macam. Jadi apa namanya penting juga kita punya fleksibilitas ya mau belajar apapun sehingga jadi contoh misalnya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak harus fokus pada satu bidang ya. Jadi di kampus kita tuh banyak kesempatan belajar hal-hal baru. Misalnya, misalnya, oh Pak, saya nih di HES, boleh nggak saya belajar tentang kesehatan, kedokteran? Boleh. Seandainya itu ada kesempatan ya. Siapa tahu kalian akan ditempatkan di tadi pagi, kalau nggak salah ya di rumah sakit itu ternyata ada seorang apa namanya lulusan manajemen itu bekerja sebagai salah satu penjaga di ruang rumah sakit. Saya nggak tahu mungkin sebagai administrasinya ya, tapi mungkin bukan perawat. Tapi itu terjadi kan. Jadi apa namanya sebenarnya tidak kemudian rumah sakit pasti pekerjanya semuanya dari rumpun kesehatan enggak. Oh, masa PPT belum muncul Iya ya? Pak, maaf Sebentar. Pak. Dari Maaf, tadi maaf. Oke, makanya oke. Ya, oh, ngebahas apa ini bentar, bentar. gitu. Oke, oke, oke. Maaf Pak. Ya, bagus, bagus. Sekarang gimana? Udah tampil belum? Sudah Pak, sudah. Udah, Pak. Udah. Udah. Udah, Tadi Pak. tungguin makanya dengerin apa ini. Oh, sorry, sorry, sorry. Sekarang gimana? Kelihatan? Kelihatan, kelihatan Pak. Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Udah, 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 Kelihatan. udah, 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 Ah, udah. ya, ini oke ya. Nah, eh, kemudian ada juga pasar barang dan jasa. Nah, ini biasanya kita gunakan pendekatan ini sebagai sisi pengusaha. Apa yang kita jual dan itu laku dibeli oleh rumah tangga. Nah, ini kadang ada beberapa pebisnis yang pendekatannya itu yang penting saya menjual ini gitu ya. Tanpa melihat apakah nanti ada yang beli atau tidak. Itu dan apakah ini disukai masyarakat atau tidak. Ini menjadi kunci. Jadi kadang sering ada, Pak, kenapa kamu suka jual? Ya suka aja. Kadang itu nggak cukup gitu. Ya kamu suka jualan ini, tapi bagaimana dengan sisi pembeli gitu ya, rumah tangga gitu. Nah, maka ada dua kutub ya, dua kutub di sini rumah tangga itu membeli, mengkonsumsi barang dan jasa, tapi di sisi lain, nah ini, kalau misalnya dia pengangguran, itu kan dia kesulitan dari mana dia bisa membeli. Maka dia harus punya salah satu faktor produksi. Contoh dia bekerja sebagai
karyawan ataupun dia punya aset yang bisa memberikan dia penghasilan untuk membeli barang-barang. Sedangkan perusahaan dia itu harus memproduksi barang dan jasa dan ini keputusan perusahaan meng-hire ya dan menggunakan faktor produksi. Jadi kadang-kadang juga untuk perusahaan baru pasti akan banyak berpikir lagi kalau harus mengeluarkan banyak uang untuk fresh graduate gitu ya. Apalagi usahanya masih baru, keuntungan belum banyak. Nah, itu pasti akan sulit mendapatkan ini. Jadi ini menjual barang dan jasa akhirnya terbeli oleh rumah tangga dia kemudian menyumbang pasar faktor bersih faktor produksi ya melalui keringat mereka, labor itu artinya sebagai peburuh ataupun karyawan dan juga misalnya mereka juga bisa menjadi tuan tanah, tanahnya disewakan. Kalau menurut saya tanah sebenarnya nggak harus disewakan ya, bisa sewa bagi hasil. Artinya apa? Kalau kalian punya aset atau orang tua ya punya banyak tanah tapi menganggur semua, tidak ada yang memanfaatkan ya, mungkin bagi hasil juga menjadi opsi. Artinya keuntungannya itu bukan disewakan per tahun ya, tapi hasil sewa itu adalah hasil usahanya. Itu juga pendekatan yang bagus. Kemudian ada capital, capital itu modal. Ada juga ini investasi, pasar saham, nah, ya kan hingga akhirnya nanti mendapatkan faktor produksi yang dijual ke perusahaan. Imbasnya kalau dalam pasar barang jasa itu memberikan pendapatan ke perusahaan, ya, yang kemudian apa namanya ada gaji. Nah ini juga menarik nih. Moga-moga masih sudah ya, sudah masih tampil ya. Nah teman-teman ini jadi pendapatan perusahaan yang kemudian terimplikasi pada gaji. Nah, jadi gaji itu muncul kalau perusahaannya berpenghasilan. Nah, ini ada sering tuntutan apa namanya buruh, tuntutan pegawai minta gaji naik, gaji naik. Sebenarnya sebelum kalian minta gaji naik, pertanyaannya perusahaan kalian sehat apa enggak, menguntungkan apa enggak gitu ya. Jadi itu menjadi suatu pertanyaan kritis gitu ya. Jadi kita memikirkan dua sisi. Kalau perusahaannya bentar lagi bangkrut, perusahaannya sedang sepi peminat barang yang dijualnya, apakah bisa kita minta gaji naik? Nah, itu pertanyaan juga. Kemudian kemarin juga diskusinya menarik itu dari sisi ekonomis ya. Di sini ada teman-teman yang dari Gojek gitu nggak ya? Mungkin ada ya, mungkin apa namanya sembari nyari tambahan. Contoh adalah misalnya Gojek itu kan kemitraan ya. Kemitraan itu kan artinya dia itu sistemnya bagi hasil. Kalau narik nanti ada bagi hasil antara operator dengan sopir Gojek. Tapi gimana kalau minta THR? Nah, ini kan menarik. Padahal kalau THR itu biasanya diberikan dengan oleh pada karyawan tetap, di mana tiap hari dia masuk. Kemudian bayangkan misalnya dia ojek, setahun cuma narik sekali, ya, narik sekali aja setahun ya. Kemudian berhak nggak dia dapat THR? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, padahal dia bukan karyawan tetap, dia statusnya adalah kemitraan bagi hasil. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya, jadi keuntungan perusahaan, kemudian gaji itu sangat berkaitan. Kemudian dari gaji itu ketika sampai kepada apa namanya rumah tangga itu menjadi pendapatan. Kemudian pendapatan inilah yang dipakai untuk pengeluaran. Nah, ini kadang-kadang spendingnya ada, tapi pendapatannya nggak ada. Nah, ini akhirnya mantap-mantap itu makan tabungan itu ya. Ya otomatis kita juga bisa menyesuaikan pengeluaran ketika pendapatan kita tidak tinggi gitu ya. Nah, itu beberapanya. Sehingga apa teman-teman apa namanya kita harus apa namanya rasional dan apa namanya posisi gitu ya. Jadi sebenarnya eh, pengangguran itu terjadi itu sebenarnya ada eh, kesenjangan titik temu antara pasar tenaga kerja tadi antara perusahaan dan rumah tangga ya. Oke, nah makanya teman-teman kalau di sini misalnya kalau kalian mengusahakan jualan apa yang kira-kira bisa laku dibeli. Tapi kalau kalian ingin jadi dari sisi rumah tangga yang jadi karyawan, nah ini hati-hati, ini cukup kompetitif karena perusahaan yang membeli. Ya.
Padahal tenaga kerja yang menganggur misalnya banyak, tapi pasti mereka perusahaan memilih yang terbaik. Apakah mereka akan memilih orang yang datangnya telatan atau yang nggak mau bekerja kelompok dengan baik? Mesti itu menjadi catatan. Ya, oke. Nah, jadi ini labor ini beberapa faktor produksi ya. Jadi input yang digunakan memproduksi barang dan jasa. Ada tanah, ada pekerja, dan ada modal. Dan itu kalau misalnya kita lihat, nah ini juga ada satu gambaran tentang masalah keterbatasan produksi. Nah, ini menarik. Saya agak sedikit ini sama dengan teman-teman kita juga punya keterbatasan waktu 24 jam, hari 7 hari ya. Jadi teman-teman yang punya banyak kegiatan itu sadar keterbatasannya ya. Jadi makanya saya sering sampaikan teman-teman yang sambil kerja paruh waktu harus ingat bahwasanya bisa jadi waktu santainya berkurang. Waktu ngemolnya berkurang. Kenapa? Karena mungkin waktunya lebih ideal harus digunakan untuk belajar supaya bisa tetap kuliahnya lulus. Ini contoh. Kalau seandainya batasan produksi membuat komputer adalah 3.000, sedangkan mobil 1.000, berarti apa namanya ini adalah titik tengahnya. Kalau seandainya apa namanya memutuskan untuk membuat keduanya, maka ada batasan kalau full komputer 3.000, kalau full fokus mobil 1.000. Tapi kalau keduanya maka ada penyesuaian di sini. Ya, artinya 2.000 komputer yang bisa diproduksi dan 700 mobil. Ya. Kalau lebih kecil, nah ini namanya sudah apa namanya ada penurunan tingkat produksi gitu ya. Misalnya 3.000 dan ini ada yang misalnya kita sesuaikan lebih lagi misalnya oke saya ingin menaikkan produksi komputer maka produksi mobilnya dikurangi. Sama kita punya 7 hari ya 7 hari 2 hari untuk kegiatan organisasi, 5 hari untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, ada banyak sekali, tapi pertimbangannya adalah efisiensi, trade-off, biaya oportunitas, dan pertumbuhan ekonomi. Ini juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan produksi tadi. Nah, apa namanya? Saya ingin agak sedikit lebih cepat terkait mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, mikroekonomi, nah ini kemarin ya, nanti kan teman-teman akan mendapatkan mikroekonomi syariah, ya. Eh, apa yang membedakannya dengan makroekonomi syariah? Kalau mikroekonomi itu fokus pada individual part, jadi keputusan individu, ya, itu mikroekonomi. Keputusan pembelian, keputusan perusahaan milih pegawai mana yang mau dipekerjakan, itu adalah ranahnya mikroekonomi. eh jadi contoh bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan mereka dan bagaimana mereka berinteraksi di spesifik market. Jadi market yang lebih kecil, lebih khusus. Contoh di bidang kesehatan, olahraga, dan lebih kecil lainnya. Tetapi kalau makroekonomi itu ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita nggak menggunakan data kecil tadi, tapi hampir keseluruhan. Maka datanya itu terkait data yang dihitung hampir ruang lingkupnya lebih luas gitu ya. Jadi ekonomi wide fenomena. Jadi secara luas. Jadi tidak satu perusahaan tapi banyak perusahaan. Bahkan semua perusahaan yang ada di negara. Contohnya ada apa? Contohnya inflasi. Inflasi kan kenaikan harga. Jadi yang dihitung adalah bukan ukuran harga di satu tempat kecil ya atau RT aja, tapi lebih luas dari itu. Kemudian pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ya. Maka teman-teman, Pak, saya kok katanya ekonominya tumbuh 5%, tapi kok saya menganggur padahal hidup di Jawa. Makanya perlu dicek sebenarnya yang sedang tumbuh ekonominya itu di provinsi mana. Nah, kalau menurut saya menduga bisa jadi pertumbuhan pesat bukan di Jawa karena Jawa sudah mulai apa namanya udah mulai puncak ya bisa jadi dan persaingan dan lain sebagainya. Bisa jadi sumber pertumbuhan baru adalah di lokasi-lokasi lain Indonesia Timur, Sumatera, Kalimantan. Nah, itu menjadi potensi. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait bagian awal ya. Jadi ada apa namanya peran objektivitas dalam ilmu ekonomi gitu ya. Ada
asumsi yang tepat, ya. Kemudian tadi contoh model yang diajarkan dalam ilmu ekonomi, circular flow sama batasan produksi. Kemudian ada pembagian dua sub, ya, mikro dan makro. Kalau mikro adalah keputusan rumah tangga dan perusahaan, ya, dan makro lebih keseluruhan. Pak, kira-kira mudah yang mana? Sebenarnya bukan eh, ada kemudahan, ada kerumitannya masing-masing, ya. Kalau mikro ini kan data kita ambil dari rumah tangga, biasanya dilakukan survei. Kalau makroekonomi biasanya adalah data-data yang sudah disediakan Badan Pusat Statistik atau lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengumpulkan data secara keseluruhan. Nah, itu yang menjadi salah satu juga basis data. Nah, sekarang kita masuk ke part 2, ya. Jadi kita selesaikan dulu aja. Apa namanya? Sebentar, ada satu slide lagi, ya. Yang terkait dengan, nah ini menarik sih diskusi. Sebenarnya teman-teman, saya juga harapkan nanti, dan saya yakin ada teman-teman yang menjadi ekonom, ya. Jadi ini juga kemarin wakil menteri kita itu sebenarnya dari HES juga itu, ya, dari Pak Wamen itu, Pak Mas Fajar itu. Dan itu menarik. Nah, ini ada kaitannya dengan ini, ya, karena kalau walaupun mungkin bukan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, ya, tapi saya kira beliau pasti punya apa namanya pemikiran yang eh, apa namanya baik terkait dengan masalah anggaran pendidikan, nah misalnya, ya. Nah, ini penting, ya. Jadi teman-teman, kalau saya juga melihat komposisi dari anggota DPR itu pada umumnya, walaupun tidak semuanya, ya, hampir lebih banyak didominasi orang yang sarjana ekonomi dan sarjana hukum. Ya. Itu dua rumpun ilmu sosial yang cukup mendominasi. Ya, contoh kalau nggak salah itu ke Bupati Karanganyar sama wakil bupatinya itu alumni ekonomi Fakultas Ekonomi di UMS, ya. Pak Roberto, Pak. Ya, Pak Robert, Pak Ade juga kalau nggak salah. Nah, itu dua-duanya, ya. Nggak kenapa, kenapa nanti pertanyaannya, ya, kenapa anggota DPR didominasi oleh orang yang sarjana hukum atau sarjana ekonomi? Nah, ini ada jawabannya di sini. Nanti ada beberapa part lah, ya. Nah, nah ini. Jadi eh dan kalau teman-teman lihat juga banyak misalnya yang sering disebut dan sering dipinai pendapat itu diantaranya Khotib Basri. Padahal sebenarnya juga dia sebenarnya kan dosen, ya, artinya orang yang belajar ekonomi kemudian ngajarkan. Tapi kenapa sering dimintai pendapat gitu, ya? Nah, karena ada dua hal fungsi, ya. Jadi ekonom yang berfungsi atau sebagai penasihat kebijakan. Nah, jadi ketika penasihat kebijakan nanti ada perannya sendiri. Ketika ekonom itu berupaya menjelaskan dunia seadanya, dunia dengan data-data yang ada tadi, mereka adalah seorang ilmuwan, gitu, ya. Kan mereka ilmuwan karena apa? Karena menjelaskan sesuatu fenomena terkait ekonomi secara sistematis, berbasis data, gitu, ya, dan apa yang terjadi saat ini, gitu, ya. Tetapi, nah ini bedanya sedikit. Ketika menjelaskan itu saintis, tapi ketika mengubah, nah ini. Jadi ketika ekonom, yang ahli ekonomi pengen mengubah dunia, mengubah keadaan tadi, ya, kan data dijelaskan. Oh, ternyata kemiskinan Indonesia katanya tidak naik, gitu, ya. Nah, bagaimana kemudian atau misalnya contoh gampangnya kemiskinan di Indonesia naik, gitu, ya, terutama di Jawa misalnya. Maka eh, kita berusaha mengubah itu, mengubah yang angka kemiskinannya tinggi menjadi rendah. Otomatis kita pasti memberikan masukan-masukan, penjelasan-penjelasan, penjelasan hingga akhirnya perannya bukan hanya ekonom lagi, tapi policy advisor, artinya penasihat kebijakan. Jadi teman-teman ada satu ruang juga pekerjaan, ya, kalau teman-teman suka baca, suka neliti, suka menjelaskan, ngasih penyuluhan, yaitu namanya staf ahli. Nah, dan staf ahlinya anggota DPR, ya, teman-teman kadang-kadang latar belakangnya mereka sarjana ekonomi atau tanya Bu Rizka, udah diajar Bu Rizka belum? Biasanya beliau ngajar tentang hukum, ya.
Beliau adalah salah satu dosen yang dulunya mantan staf ahli DPR. Udah, Pak, udah. Silakan. Ya, Udah. udah diajar. Nah, itu contoh ya. Itu contoh karena apa? Jadi orang DPR itu mereka pandai ngomong pada dasarnya. Apakah mereka yang baca? Enggak. Kadang-kadang tim yang sudah buat ya. Ada tim staf ahli mereka yang sekian orang, 7, 8 orang, bahkan mungkin belasan orang. Mereka nyiapkan laporan yang untuk mereka sampaikan gitu ya. Wah, kok pintar sekali ya, kok lengkap sekali ya, punya tim ya. Oke. Nah, itu tadi. Kemudian, nah ini saya pengen ngajarkan teman-teman untuk bisa pandai membuat statement. Nah, ini berdasarkan ajaran dari ilmu ekonomi ya. Dan bahkan kalian teman-teman nanti kalau jadi, menurut saya modal pengetahuan ini itu udah cukup mengantarkan teman-teman jadi apa namanya pemimpin di organisasi masing-masing ya. Teman-teman HES ini luar biasa. Ada beberapa yang menurut saya pernah jadi ketua UKM-nya koperasi gitu ya, UKM Kopma dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini tidak hanya berlaku terkait ekonomi ya, hampir semua hal. Jadi teman-teman kalau mau jadi ekonom ataupun pandai bicara terkait ekonomi, maka kaitannya tadi ya, sebagai ekonom dan penasihat kebijakan, ada yang namanya, dan ini ada di kisi-kisi, ya, ada di kisi-kisi. Saya minta ada apa namanya kisi-kisi untuk teman-teman melatih bisa memberikan statement, yaitu adalah statement positif dan statement normatif. Statement positif itu adalah statement yang menjelaskan dunia apa adanya. Jadi yang terjadi sekarang, data yang ada, misalnya. Contoh, banyak sekali yang mengutip data manufaktur. Artinya industri-industri besar yang berbasis manufaktur itu di Indonesia itu sedang turun. Itu kan data dan fakta misalnya sekian persen gitu ya. Itu adalah positif. Jadi teman-teman kalau ngomong berbasis data. Dan ini saya juga mengalami sekali ya. Kalau kita nggak pakai data positif itu omongan kita itu kayak nggak didengar gitu. Jadi contoh misalnya Pak, emang apa kaitannya apa kalau sama kampus? Contoh waktu saya menjadi pimpinan prodi gitu ya, kita minta apa namanya, Pak, dosen kita kurang, kita minta tambahan dosen gitu. Tapi kita nggak menyampaikan positif statementnya, itu kurang didengar. Positif statementnya apa? Bikin data, bikin analisis. Pak, ini data kami, dosen sekian, jumlah mahasiswa sekian. Rasio dosen dan mahasiswanya tidak ideal. Itu datanya kita sampaikan. Oleh karena itu, kami minta tambahan dosen. Nah, kalau dilengkapi positif statement, maka itunya ini namanya descriptive analysis. Maka kemudian, nah ada normatif ini. Nah, normatif statement itu, teman-teman ketika sudah tahu data, tahu apa yang terjadi, fakta di lapangan, kemudian baru kalian lengkapi dengan normatif statement. Apa itu normatif statement? Normatif statement itu bagaimana dunia ini seharusnya. Jadi kata-katanya seharusnya, seperlunya, perlu gitu ya, kata kuncinya gitu ya. Itu harus kalian ini. Misalnya dan apa nanti ngajarin mahasiswa protes ya. Apa namanya? Tapi itu etika yang baik ya. Tapi ya ini ya misalnya apa namanya? Data prestasi UKM kita tidak kunjung naik. Apa namanya? Karena akibat dana perlombaan yang begitu minim gitu ya. Eh, Seharusnya, nah misalnya, perlu penambahan dana untuk UKM bisa lebih aktif lagi perlombaan ya. Misalnya, tapi kita harus punya data itu tadi ya, data positif tadi yang membenarkan statement kita bahwasanya seharusnya dana perlombaan UKM ditambah atau yang lain ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini kalian tebak apakah ini positif atau normatif ya. Atau nanti saya bantulah menganalisisnya ya. Contoh juga kaitannya dengan teori. Teori itu masuk ke positif ya. Contoh, sebuah penambahan UMR itu akan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja yang skillnya lemah. Ya, the least skill itu skillnya lemah. Ini adalah sebuah teori dan itu dibenarkan dengan beberapa data ya. Jadi makanya teman-teman itu
ayo UMR naik, naik. Sebenarnya apakah ada akibat UMR naik itu sebuah dampak negatif? Ada, yaitu adalah jenis-jenis pekerjaan yang skillnya lemah. Ya. Dan ketika UMR naik, siap-siap beban kerja naik. Jadi teman-teman misalnya sekarang, misalnya ya, gaji tinggi, stres tinggi itu sering terjadi kan. Artinya apa namanya, eh skillnya minta ditambah, skillnya harus bisa apa aja. Maka teman-teman harus benar-benar mau belajar apa aja gitu ya. Contoh ini ada kasus nyata, saya kira ada di buku dulu atau buku versi dulu ya. Jadi ada pekerjaan seorang badut yang hilang. Akibat apa? Tuntutan upah minimum regional yang naik. Contoh, ada pekerjaan sebagai badut gajinya 1 juta rupiah. Yang fungsinya adalah menghibur atau ada pada samping loket tiket bioskop di Amerika. Nah, ketika ada permintaan atau keputusan ya, keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji umum, upah minimum regional atau UMR ya, upah minimum itu apa akibatnya? Nah, misalnya tadi sebuah bioskop tadi itu UMR-nya yang dari 1 juta dinaikkan 1,5 juta. Karena merasa pekerjaan badut itu tidak terlalu penting dan terlalu mahal dibayar 1,5 juta, otomatis akhirnya pihak loket bioskop meniadakan pekerjaan badut tadi. Nah, jadi jangan daripada badut, mending orang yang bisa ikut jualan tiket lah, misalnya gitu ya. Nah, itu akibatnya apa? Yang dulu bisa bekerja jadi badut, sekarang menjadi pengangguran. Nah, ini teman-teman hati-hati ya. Jadi, dan itulah kenapa kemudian tuntutan apa namanya pekerjaan ya, tuntutan UMR tinggi, tuntutan skill tinggi. Makanya teman-teman kenapa butuh kemudian harus kuliah, harus meningkatkan lagi, nanti kadang ada sertifikasi, ada apa namanya profesi dan lain sebagainya. Itu apa namanya, ya itu intinya nggak ada lah, misalnya Pak ada nggak tidur santai-santai gaji tinggi, waduh, semakin nggak ada ya. Oke, nah itu positif. Kemudian ketika apa namanya, nah ini contoh ya, ketika semakin tinggi anggaran federal budget, itu artinya anggaran biaya pemerintah ya atau APBN itu mengalami defisit, itu mengakibatkan apa namanya, suku bunga naik. Ini lagi-lagi sebuah teori ya, sebuah prediksi, itu biasanya kita kaitkan sebagai statement positif gitu ya. Jadi ketika karena apa APBN naik ya, APBN-nya itu defisit, maaf. Defisit itu artinya apa? Pemerintah itu kayak kekurangan biaya menutupi pengeluarannya gitu ya. Jadi defisit budgetnya. Itu mengakibatkan suku bunga akan naik. Kenapa? Karena apa namanya uang-uang dari apa namanya masyarakat itu akan mudah diserap sebagai landasan federal itu membiayai anggarannya yang defisit. Itu yang terjadi. Kemarin itu suku bunga Bank Amerika itu diturunkan. Ya, makanya sepertinya di Indonesia dapat limpahannya. Ya, suku bunga Amerika berarti mungkin budget mereka mulai membaik. Ya, membudget dari pemerintahan Amerika mungkin melalui efisiensi dan lain sebagainya. Oke, ini positif. Nah, tetapi kalau seandainya ini juga masih positif ya. Jadi ketika ada kenaikan UMR ya, itu akan mengakibatkan pengurangan dalam tenaga kerja. Ya, itu contoh. Itu juga apa namanya? Ini kalimat penerjemahannya ini masuk normatif. Kenapa? Seharusnya, seharusnya ya. Jadi kata-kata seharusnya itu intinya adalah ketika pendapatan dari UMR itu naik, itu seharusnya lebih berharga dibandingkan adanya pengurangan ini. Jadi mana lebih penting? Eh, Kalau ada penurunan lebih, kalau ada apa namanya, jadi dia ini statement normatifnya atau seharusnya gitu ya. Kenaikan UMR tuh lebih berharga dibandingkan adanya tadi ya. Mungkin contoh tadi yang saya jelaskan pekerjaan badut.
ya oke lah hilang, tapi seharusnya lebih penting kenaikan UMR-nya gitu daripada pekerjaan yang hilang. Paling kan cuma pekerjaan badut atau yang kecil-kecil gitu ya. Slight reduction itu artinya pengurangan tenaga kerja yang jumlah sedikit, ya, slightly gitu ya sedikit. Nah, kemudian seharusnya ya ini kata-kata are worth more than any slack ini seharusnya lebih berharga dan contoh ini juga sama. Nah, ini juga normatif. Ketika kata-kata should, kata kuncinya itu seharusnya. Pemerintahan seharusnya bisa mengkolek atau diperbolehkan mengumpulkan pajak lebih tinggi terkait apa namanya pajak rokok ya karena biaya ini udah lama isunya ya eh sebagai biaya mengobati penyakit-penyakit yang related dengan rokok di antara orang-orang miskin ya artinya ini pendapatan normatif artinya apa secara normatif karena yang big ini ya ini kayak kaitannya dengan kalau bisa kita kaitkan dengan juga masalah apa kemarin itu yang di prinsip ekonomi itu ada yang namanya kegagalan pasar ya, market failure. Kenapa? Perusahaan rokok mereka jualan dengan keuntungan yang tinggi hasil rokoknya. Tapi imbas dari rokok itu adalah, nah ini menarik teman-teman moga-moga juga mempertimbangkan berhenti merokok ya. Ya walaupun berat, tapi kan logisnya gini, mereka dapat keuntungan dari jualan rokok. Tapi pemerintah nanggung biaya kesehatan orang-orang yang penyakitnya karena rokok, ya kan? Jantung lah, paru-paru, ya kan? Nah, itu yang bayarin apa nah? Jadi ya kita yang nggak merokok itu sebenarnya ikut menanggung biaya kesehatan ya dari pajak yang kita setorkan, dari premi yang kita bayarkan ke BPJS orang-orang itu. Maka itulah alasan itulah mengapa pemerintah kemudian menaikkan cukai rokok dan lain sebagainya. Maka menurut saya juga ke depannya ini bagaimana dengan vape, Pak? Nge-vape ya, nge-vape. Itu mungkin sudah mulai ditarget, artinya mulai ada kajian. Tapi mungkin kajian tegas dari pihak medis belum banyak yang muncul ya. Artinya ketika nanti sudah dinisbahkan bahwasanya eh, vape itu juga mengakibatkan penyakit seperti rokok ataupun ada ininya bisa jadi nanti vape juga akan dikenakan cukai. Oh ya kalian pernah dengar nggak pajak makanan manis? Nah ini juga mulai ada diskusi karena salah satu penyakit terbesar yang menjangkiti orang-orang di negara Indonesia salah satunya diabetes yang akibatnya adalah makanan terlalu manis sehingga sudah mulai ada diskusi itu. Jadi kalau kalian jualan kue-kue manis itu akan dikenai pajak seperti akibat ini. Nah, itu mulai ada diskusi walaupun saya nggak tahu apa namanya ini akan goal apa enggak. Tapi ya itulah apa namanya basis ininya normatifnya ya seharusnya. Ya karena yang nanggung biaya penyakitnya kan negara gitu ya. Oke. Nah, apa namanya di dalam ini maka sebenarnya ekonom itu atau pekerjaan di bidang ekonomi itu sangat banyak. Ya, mereka bisa sebagai penasihat dalam pengambil kebijakan, bahkan dalam tiga tingkatan pemerintahan ya. Di aspek legislatif, tadi ya contoh legislatif itu DPR, kalian bisa staf ahli. Kemudian eksekutif, berarti kalian adalah pihak apa namanya, ini perwakilannya eksekutif berarti pelaksana. Hampir tiap kementerian, mereka itu pasti harus melaporkan terkait kinerja mereka, penggunaan anggaran mereka itu ya. Dan bahkan di dalam yudisial. Ini yudisial biasanya kasus-kasus terkait apa namanya keputusan, kemudian ada namanya Badan Pemeriksa Keuangan gitu ya. Ya harusnya mereka berfungsi kalau pengen nggak ada korupsi semuanya harusnya berfungsi dengan baik. Nah, kemudian eh, ada pemanfaatan juga atau agensi yang mengumpulkan data-data untuk kebijakan ekonomi ya. Contoh data BPS, data keuangan digital macam-macam. Ya kalau kita BPS-nya lah. Dan pendataan itulah menjadi kunci dari pengambilan kebijakan. Jadi apa namanya kebijakan diambil karena adanya data. Nah, kemudian nah ini menarik. Mengapa?
ekonom tuh berbeda. Nah, ini teman-teman kadang kita sering nemukan juga lulusan ekonomi Universitas Indonesia misalnya berbeda pendapat dengan sesama alumni UI gitu. Atau bahkan berbeda pendapat dengan teman-teman alumni UGM gitu ya. Karena memang dimungkinkan untuk berbeda. Karena ada beberapa aspek yang kemudian membuat perbedaan itu ya. Contoh adalah the validity of alternative positive theory. Jadi validitas dari teori positif yang digunakan. Contoh tadi yang pernah saya sebutkan adalah tentang pengertian kemiskinan. Kalau kita berdebat terkait definisi batasan siapa yang boleh dianggap miskin, maka kita nggak akan bisa menyepakati apakah Indonesia ini angka kemiskinannya turun atau naik. Kenapa? Karena kita berbeda positif teoritisnya gitu ya. Dan kadang-kadang pemerintah pinter-pinter juga gitu ya. Definisi kemiskinan oleh PBB misalnya ternyata berbeda dengan Bank Dunia. Kalau Bank Dunia itu 20.000, kalau PBB 10.000. Nah, terus kita gunakan apa? Udah ngomongnya pakai standarnya PBB aja, jangan Bank Dunia. Karena nanti angka kemiskinan kita jadi tinggi kalau pakai standarnya itu. Nah, itu ya. Karena validitas dari alternatifnya itu dibenahi. Kemudian ada juga, nah ini bedanya sama kenapa ada ekonomi syariah ya. Dan teman-teman nanti sebagai mengawali. Dan saya kira ekonomi syariah itu values-nya beda. Values itu nilai-nilai moralnya beda. Sehingga apa normatifnya juga beda. Contoh misalnya terkait bisnis perusahaan kemarin sempat rame itu juga jadi bahan politis juga ya. Terkait misalnya pemerintah daerah DKI itu punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu menjual minuman keras dan menguntungkan. Pertanyaannya, kalau menguntungkan untuk pemerintah daerah diteruskan apa dihentikan gitu ya. Diteruskan. Orang Nah ini nilai kan berbeda, ini berbeda. Ya jujur nggak bisa kalau kita di ekonomi Islam ya pilih puasa lah daripada untung jual ciuk gitu kan. Pilih puasa nggak makan lah nggak apa besok. Daripada kita untung dari jual ciu gitu. Misalnya juga ada misalnya kalau ya kok ciu bahasa apa ya? Itu salah satu nama lain dari minuman keras tapi kalau di daerah sinilah ya dari Solo Bekonang. Raya gitu ya. Nah, Bekonang, itu Pak. kan BUMD. Nah, tapi menguntungkan. Nah, gimana kalau kalian jadi bupati itu? Diteruskan apa dihentikan? Ini kalau bupatinya values-nya beda, beda juga gitu. Enggak, yang penting duit gitu kan. Ada lagi contoh, misalnya yang lain. Perjudian. Ya, tidak setiap negara me- mengharamkan perjudian. Contoh mana Kamboja, makanya pada lari ke sana. Tapi yakin, nah, tapi kita kayaknya nggak ada nilai-nilai itu ya. Wah, kamu kaya dari mana? Dari judi. Aduh, apa jadi bandar itu values beda. Kemudian yang lain, bisnis-bisnis haram yang lainnya, perjudian, apa namanya, apa itu, prostitusi misalnya. Nah itu values berbeda ini. Belanda itu ya, punya values yang berbeda. Ya, tapi Asian banyak yang ininya. Kayak saya makanya cukup bangga, cukup senang bisa tinggal di Indonesia di mana hal-hal itu masih dianggap tidak diperbolehkan ya banyak aspeknya gitu ya. Coba tinggal di Belanda itu, aduh, ya kan values-nya berbeda, tapi ya ada juga yang menurut saya bagus di sana, tapi ya tidak dengan yang aspek-aspek itu tadi yang sudah sangat clear lah ya. Ya pasti juga itu akan mengakibatkan banyak mudarat. Nah, ini beberapa ininya, beberapa terkait ekonomis. Jadi misalnya mereka apakah tadi ekonom berbeda pendapat? Berbeda. Tapi ada mungkin sebagian besar mereka sepakat. Jadi ini pakai percentage ya misalnya. Ada beberapa kebijakan, contoh mungkin saya baca salah satu lah ya. eh Nah, ini contoh ya. Ketika contoh ini lah, selling, selling itu pembatasan. Ketika ada pembatasan harga sewa, itu justru mengakibatkan
apa namanya jumlah dan kualitas perumahan yang ada gitu ya. Jadi misalnya tidak boleh kos-kosan di sekitar UMS harganya lebih dari 300.000 gitu. Misal. Ya, terus dikatakan Bupati Sukoharjo gitu ya. Apa akibatnya dengan kos-kosan yang ada di sekitar UMS? Ada yang wah 300 nggak nutup listrik, nggak nutup ini. Maaf besok kos-kosannya tutup gitu. Dan sampingnya lagi dijual kos. Gitu. Karena apa? Udah susah suruh dipatok masalahnya kan biayanya pengelola kos-kosan beda-beda. Ada eksekutif, ada ini. Ketika di selling itu adalah selling itu pembatasan ya. Jadi kayak atap bahasa Inggrisnya, tapi maksudnya adalah pembatasan. Sehingga ketika pembatasan terjadi, otomatis menjadi lebih ini apa namanya available-nya ini. Ada tadi juga sebenarnya ada menarik juga, ada diskusi menarik juga. Ini di sini ada yang jadi tapi ada sebuah ini ya. Jadi misalnya kalau ketika terlalu ketat itu bisa jadi menjadikan suatu ekonomi itu menjadi tidak kondusif. Contoh ada satu lagi sebentar. Saya tak stop share dulu. Ada di buku terkait calo. Nah, ini moga-moga nggak ada yang jadi calo ya. Tapi ada eh, ada fenomena yang diangkat dari mana ya? Ini sebentar saya share dulu dari buku. Banyak buku itu menarik banget. Ada kisah-kisah nyata. eh Contoh ya, ini contoh tadi saya sedikit highlight juga. Ini saya adalah ilmu sosial, tapi saya nggak akan bisa menjelaskan tentang elektrik, tentang kelistrikan. Tapi kalau kamu mau tahu tentang manusia, kebiasaan manusia umumnya, riset sosial, I'm your man, saya bisa jelasin. Jadi tetap ada rumpun khusus. Kemudian ini sirkular, kita tadi udah bahas. Ada cerita menarik terkait yang ini menarik sih. Ini why tech companies hire economists. Jadi ini kasusnya itu adalah apa namanya perusahaan teknologi itu. Siapa sih yang mungkin bisa nemukan teknologi? Mungkin orang-orang teknik. Tapi mereka sangat membutuhkan ekonom dalam menjalankan bisnis mereka. Contoh apa? Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Mereka itu udah ada researcher-researcher sosial bisnisnya itu ya. Karena ya punya teknologi canggih tapi nggak laku sama sesuai dengan perilaku konsumen ya siap-siap ditinggal gitu ya. Ya itulah ya. Kemudian ini contoh tadi positif normatif, misalnya upah minimum akan mengakibatkan pengangguran, itu teoritikalnya atau positif ya. Tapi kalau seharusnya itu menaikkan upah minimum itu pernyataan apa namanya normatif. Kemudian enggak ini karena tadi data ya saya pengen menutup. Nah ini tiket resell, ini calo ya. Ini beberapa ini diriset oleh para ekonom gitu ya. Aturan yang sangat membatasi penjualan kembali tiket itu justru semakin membuat nanti penonton itu nggak banyak yang datang. Jadi jumlah potensial penonton yang mau datang itu akan semakin sedikit gitu ya. Jadi kan apa namanya intinya ini terjadi, saya sering jadi apa namanya logisnya itu kemampuan menjual itu berbeda-beda. Jadi kayak kemarin itu kasusnya Bulog ya. Bulog itu sekarang lagi surplus beras. Tapi ketika dikuasai Bulog sepenuhnya, Bulog ini nggak mampu menjual selaris tengkulak-tengkulak yang berlaku di pasar nih contohnya. Jadi terlalu ketat kadang bisa mengakibatkan apa namanya penjualan bisa lebih buruk ini ya. Jadi make potential audience member for those events worst of itu lebih merugikan dalam rata-rata, artinya lebih jelek. Ya, ketika ada aturan itulah tiket nggak boleh dijual di atas harga ini gitu ya. Padahal ya yang terjadi macam-macam ya. Jadi apa namanya kasusnya ya. Tapi ternyata ketika semakin diatur, jadi kalau teman-teman mengevaluasi gitu ya. Karena apa? Karena terlalu ngatur kita. Terlalu terlalu apa namanya mengekang kebebasan menjual resell tiket. Ya, ini salah satunya ya, apa namanya? Walaupun itu kan mungkin teman-teman sudut pandangnya kan ya kan kasihan konsumennya Pak, dia membeli lebih mahal gitu ya.
Tapi mungkin ada yang orang yang lebih nyaman dengan beli lebih mahal tapi nggak antri. Gitu. Ya suruh antri. Aduh, kan ada juga yang kayak gitu. Nggak model antri saya mah gitu. Misal kalau ada. Nah, itu ya, itu misal macam-macam ya. Oke, itu sebagai penutup sih mungkin pertemuan kali ini ya. Saya memang fokus di materi dan sebenarnya pengen tanya jawab tapi lagi-lagi memang materi ini cukup padat. Mungkin apa namanya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang lah. Ya, jadi nanti teman-teman harus bisa nih minimal punya positif statement, normatif statement. Ya, jadi kalian kuatkan itu, kalian akan menjadi pembicara yang paling baik. Apa namanya? Mau jadi apa namanya kandidat terbaik ya, ungkapkan data, sampaikan ini. Tapi masalahnya kadang-kadang teman-teman tuh nggak sempat mengkolek data itu ya, data positif ya. Baru kemudian, jadi jangan langsung ke normatif, tapi sampaikan positifnya dulu. Positif itu berbasis data. Jadi kalau kalian lihat podcast-podcast, bahkan diskusi di TV, itu isinya itu aja. Sampaikan data, anggota DPR kan juga itu, ini datanya gitu. Terus kemudian kalimat kedua apa? Seharusnya gitu. Ini datanya. Rashid Putra, alhamdulillah mengikuti dengan baik. Seharusnya Rashid Putra dapat nilai yang paling tinggi. Nah, dan itu data Alhamdulillah. ya, seharusnya itu ini kan. Paham ya? Jadi gampang karena dia aktif, kemudian on cam macam-macam kan. Itu data normatif seharusnya. Kalian padukan dua kalimat ini, insya Allah kalian jadi pembicara yang baik gitu ya. Nah, maka ketika normatif itu lebih kepada penasehat. Ya, jadi contoh kalian juga sama, teman-teman nyajikan data baru nasihatin. Nih, data positifnya dia itu udah nggak peduli sama kamu gitu. Ada datanya tadi. Seharusnya, nah ini seharusnya. Tapi kadang-kadang nggak logis pilihan mereka. Tapi ya kita harus coba sampaikan data positif ya. Positif itu data fakta. Normatif itu ini. Maka tapi apakah di dunia ini semuanya berlogis? Kadang banyak yang enggak juga. Tapi ya kita berusaha yang menjadi orang-orang yang logis ya. Ada datanya, ada normatifnya. Dan kalau di Islam sendiri memang menyarankan itu kan adanya dalil itu ya, baru melakukan keputusan. Jangan berlaku tapi nggak punya dalilnya gitu ya. Nah, jadi ekonom yang menjadi atau memberikan kebijakan itu kadang-kadang menawarkan conflicting advice ya. Apa namanya ada yang jadi kalau berdebat tuh mesti fokusnya itu beda asumsi, beda data positif gitu ya. Dan itu menarik lah kita. Yang penting kita jangan tiru yang anarkis atau yang cenderung kekerasan. Kita tetap menghormati ya. Kadang-kadang mereka bersatu ya, united tuh bersatu. Kadang-kadang mereka tetapi nah ini menarik nih. Eh ini yang menjadi salah satu masalah juga. Kenapa kebijakan serampangan itu terjadi? Karena policy makers atau pengambil kebijakan, politisi itu mereka apa namanya punya kepentingan-kepentingan lain. Ya, ini sering. Nah, ini kemarin kasusnya Menteri Pendidikan. Ini kan sebenarnya mengapa Menteri Pendidikan masih terus melanggengkan proyek laptop yang di mana sudah ada studi kan pengamatan ini ya, pengamatan secara sains bahwasanya ini tidak akan bisa dilaksanakan, tapi diabaikan. Nah, ini kan terjadi itu dan akhirnya jadi temuan dan jadi penguat gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya. Jadi apa namanya sebentar salah satunya ini kok jadi lama. Tapi ini memang menurut saya ini salah satu judul yang menurut saya di ekonomi yang cukup favorit juga artinya ekonomi tapi bisa sebagai apa namanya penasihat kebijakan ya. eh Sebentar saya coba nah ini perception versus reality. Kemudian ya intinya ada banyak hal mengapa kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh apa namanya berbeda ya. Contoh ya, jadi berbeda lah sama yang terjadi antara studi dengan
kebijakan. Makanya ya banyak orang yang pengen jadi pengambil kebijakan gitu ya, karena lebih menentukan. Makanya ya saya doakan lah. Moga-moga mahasiswa saya ini ada yang jadi pengambil kebijakan. Amin. Ini ya. Mungkin lah itu ada, insya Allah juga itu ada dia has juga wamen ya. Dan itu menjadi apa namanya kebanggaan sendiri dan moga-moga semakin bisa mensejahterakan masyarakat lah. Ya baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah malam dan menyita waktu teman-teman. Kita mungkin akan adakan tanya jawab lagi yang lebih ini mungkin di pagi hari atau yang pas offline ya di kelas minggu depan. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. alamin. Tapi saya Amin. ingatkan tetap mengisi presensi ya, sama di tugas kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih, Pak. Sun, Pak, Sun. Sama. Makasih, Pak. Makasih. Ya, tanya.